Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Ketika Allah berbicara tentang penduduk neraka dan bagaimana yang dialami oleh orang-orang yang ada di dalam neraka, serta ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang tidak patuh kepada Allah. Ini dibarengi dengan surga juga, ya. Jadi kalau sudah cerita neraka, itu dibarengi dengan surga. Makanya Al-Quran itu dikatakan apa? Innahu laqaulun fassal. Al-Quran itu qaulun fassal. Arti fassal itu apa? Yubayyin asyarra wa yubayyin al-khair. Jadi Al-Quran itu menerangkan ini tidak baik, kenapa tidak baik. Ini baik, kenapa baik. Maka kalau kita baca Al-Quran itu berapih baca. Jadi jangan baca setengah-setengah. Jadi kalau baca setengah-setengah, seakan-akan kita ini akan ditakutkan selalu oleh neraka. Ditakutkan oleh neraka selalu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kenapa neraka tidak baik, karena begini, diterangkan oleh Allah. Kenapa surga itu baik, karena begini. Kemudian kenapa kita harus salat, karena begini. Jadi semua ada penjelasannya. Inilah dikatakan Al-Quran itu laqaulun fassal. Jadi makanya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana orang-orang yang diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seimbang sekarang. Jadi ayat sekarang ini cerita tentang surga, ya. Jadi kemarin itu tentang neraka, pada pertemuan ini tentang surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kita sudah menceritakan amanu itu bagaimana, Pak. Iman itu sebenarnya bagaimana? Itu penafsir itu sepakat. Salah satunya Syekh Tantawi. Kemudian ada Imam As-Sa'di. Apa kata beliau? Amanu bi afwahihim wa qulubihim. Seorang yang dikatakan beriman itu mulutnya dengan hatinya itu sama. Maka kata Imam Al-Baydawi, manidda'a, barang siapa yang mengaku dia itu melakukan dia yakin kepada Allah, manidda'a annahu yu'minu billah wal yaumil akhir. Jadi dia itu mengakui kalau beriman kepada Allah dan hari akhirat, walakin yukhalifu qalbahu lisanahu. Tapi lidahnya berbeda dengan hatinya. Apa kata Imam Al-Baydawi? Walam yakun mu'minan. Dia tidak dikatakan orang-orang beriman. Jadi mulutnya lain, hatinya lain. Tapi nanti berbeda lagi dengan Syekh Asy-Syanqiti. Di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah. Apa kata beliau? Iman itu ada 3 komponen. Jadi bukan 2 komponen, 3 komponen. At-tasdiqu bil qalbi, wa talaffuz bil lisan, wa ta'mal bil jawarih. Jadi kalau kita ingin mendeteksi ini kita sudah beriman atau belum, maka kita harus lihat dulu hati kita yakin enggak kepada Allah. Itu dulu, Pak. Sebagian orang enggak yakin, Pak. Ini ada enggak kematian? Anak yakin mati. Dia tidak yakin setelah mati itu, setelah dia tubuhnya itu hancur, dibangkitkan kembali oleh Allah, dia tidak yakin. Maka kalau itu belum yakin, perbaiki dulu hati.
Baru kita lanjut ke yang kedua, at-talaffuz bil lisan. Jadi kita itu melafazkan dengan lidah kita, saya yakin kepada Allah. Makanya nanti asyhadu an la ilaha illallah. Mulut ini setelah kita yakin kepada Allah, Allah itu yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah itu apa yang ketiga? Wa ta'mal bil jawarih. Ta'mal bil jawarih. Jadi bukti seorang itu beriman, yakin kepada Allah dengan hatinya, yakin dengan mulutnya, wa ta'mal bil jawarih. Anggota tubuhnya mewujudkan keyakinan dia tadi. Dia salat, dia baca Al-Quran, dia beribadah. Kalau ditanya kenapa kamu baca Al-Quran? Karena saya yakin kepada Allah. Kenapa kamu salat? Karena saya yakin kepada Allah. Kenapa kamu puasa? Karena saya yakin kepada Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka kata Syekh Asy-Syamsiti, kalau 3 komponen ini kurang satu saja, maka tidak dikatakan orang beriman. Tapi kalau di dalam tafsir Al-Baydawi, tidak sesuai mulut dengan hatinya, bukan beriman. Jadi tidak dikatakan seorang beriman kepada Allah. Nah inilah iman. Innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman itu. Jadi kita pada surah Al-Buruj ayat 11. Jadi lanjutan pertemuan yang lalu. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi tidak saja beriman tetapi amal saleh. Ini amal saleh ini apa? Makanya ayat ini sebelum kita jelaskan amal saleh, ayat ini didahulukan dengan inna. Inna itu isbat namanya. Jadi kalimat isbat. Jadi arti isbat, Allah ingin mengatakan benar-benar kalau ada orang beriman dan beramal saleh akan saya masukkan ke dalam surga. Jadi maknanya apa kita pahami? Kalau dia tidak beriman dan beramal saleh, jangan pernah harap bisa saya masukkan ke dalam surga, kata Allah. Jadi amal saleh itu apa sebenarnya? Fudail bin Ayyad itu di dalam kitab beliau, apa kata beliau? La budda ayatawaffar syartani asasiyani. Amal saleh itu dikatakan orang sudah beramal saleh harus ada 2 komponen, harus ada 2 syarat. Ya. Memang kalau ini hidup susah juga kalau syarat ini syarat itu. Tapi kalau kita sudah jalani, itu hana terasa lagi, tidak terasa lagi. Jadi nikmat sekali ibadah itu, tidak terasa lagi. Jadi artinya beramal saleh itu kalau kita lihat syaratnya kok berat sekali. Kalau kita jalani tidak berat. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah. Jadi yang pertama itu beda nanti. Yang pertama beriman kepada Allah, yakin dengan hatinya, dengan mulutnya, dan beribadah dengan anggota tubuhnya. Tetapi orang ini belum berarti dia ikhlas ibadah karena Allah. Makanya iman dan amal saleh itu selalu digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya amal saleh itu la budda ayatawaffar syartani asasiyani, kata Fudail bin Ayyad. Apa itu ikhlas? Ya, kita sudah pernah cerita tentang ikhlas. Nabi Muhammad saja tidak tahu makna ikhlas itu. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ma huwa ikhlas?" Wahai Muhammad, ikhlas itu apa? Nabi Muhammad mengatakan, "Saya tidak tahu. Sa'as'al Jibril, saya akan tanya kepada Jibril." Ketika itu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Ma huwa ikhlas?" Apa itu ikhlas wahai Jibril? Saya juga tidak tahu. Saya akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa dijawab oleh Allah? Ikhlas itu adalah sirrun baini wa baina 'abdi. Itu adalah rahasia saya dengan hamba saya. Maka tidak ada orang lain yang tahu, termasuk kamu, ya, termasuk malaikat sendiri, Pak. Tidak tahu kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Maka jangan pernah sekali-sekali keluar dari mulut kita saya ikhlas. Jangan pernah keluar dari mulut kita. Ya, jadi arti ikhlas itu memang ibadah hati antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat itu, ibadah itu, amal apapun diterima oleh Allah dengan syarat ikhlas karena Allah, bukan karena orang lain. Ya, ini yang pertama. Yang kedua apa? As-shawab. Shawab itu apa? Amal ibadah yang kita lakukan itu benar. Berarti kalau benar bagaimana? Harus punya ilmu. Kalau harus punya ilmu bagaimana? Kita tuntut ilmu. Jadi kita menuntut ilmu bagaimana salat yang benar, bagaimana bacaan yang benar, bagaimana beribadah yang benar. Untuk apa kita beribadah puluhan tahun tapi tidak benar ibadah itu? Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini orang yang beriman dan amal saleh, ya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ini lam istihqaq namanya. Istihqaq itu apa? Menjadi hak mereka, kata Allah. Itu sorga itu menjadi hak bagi mereka, tapi dengan 2 itu tadi, Pak. Amanu wa amilus shalihat.
Tidak amanu saja. Ada orang amanu, dia beriman kepada Allah, dia salat, beribadah. Tapi ketika kita tanya, kamu benar enggak ibadahnya? Enggak tahu, saya entah benar entah enggak. Kamu benar enggak bacaan kamu? Benar enggak rukuk, sujud kamu, salat kamu? Enggak tahu saya. Dia terus beribadah. Ya. Jadi artinya dua-dua ini selalu digandengkan oleh Allah. Amanu wa amilus salih. Beriman dan beramal saleh. Maka bagi mereka ini kata Allah, ini istihqaq namanya, Pak. Lam istihqaq. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nanti ada yang mengatakan begini, kok selalu diulang-ulang itu ayat itu sampai 34 kali, Pak, dalam Al-Qur'an. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Di ayat lain begitu juga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai sorga, di bawahnya itu ada sungai. Ada yang mengatakan begini, di dalam sorga ada pohon kayu, di pohon kayu itu mengalir sungai. Bagaimana bayangannya? Wallahu a'lam bishawab. Selalu diulang oleh Allah 34 kali dalam Al-Quran. Ini ada beberapa maksud dari Allah mengulang sampai 34 kali agar manusia yakin kalau di dalam sorga itu mengalir sungai di bawahnya. Walaupun tidak terbayang sama manusia, pakipan mengalir sungai, ya, Pak. Ya. Jadi kita tidak terbayang sama kita, ini ada sorga, di bawah sorga ada sungai, bagaimana? Yang terbayang sama kita, ketika Ratu Balqis itu ingin masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam, dia pikir itu adalah air, sehingga dia angkat. Fakashafat an saqaiha. Dia mengangkat bajunya. Ketika itu dikatakan oleh Nabi Sulaiman, innaha sarhum mumarradun min qawarir. Kamu jangan angkat baju, ini jenis permata ini. Jadi di bawahnya itu ada air. Yang terbayang sama kita seperti itu. Makanya di dalam surga itu Allah mengulang 34 kali. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai. Itu belum lagi ayat-ayat yang lain. Nah, ini yang pertama, kenapa diulang oleh Allah supaya manusia itu percaya. Satu. Yang kedua, al-wuddu. Wuddu itu apa? Allah cinta sekali kepada hambanya. Allah maunya semua hambanya itu masuk ke dalam surga. Maka diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi seperti iblis, dia tidak patuh kepada saya. Jangan jadi seperti iblis, dia melakukan apa yang saya larang, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya al-wuddu. Maka nanti ada kita lihat di sini wadud. Jadi wadud itu adalah syiddatul hubbi. Allah sangat cinta sekali kepada hambanya. Ini sama seperti kita meng-WA anak kita mau berangkat ke Mesir atau kemana saja. Di rumah kita nasihati dia, nak, hati-hati nak ya. Padahal kalimatnya sangat pendek sekali, hati-hati nak ya. Ketika sampai ke bandara kita ulang lagi, nak, hati-hati nak ya. 2 kali sudah. Ketika dia mau naik pesawat, kita WA lagi dia, nak, hati-hati ya. Sudah 3 kali. Ketika dia sampai di bandara itu, di Mesir atau di mana saja, nak, hati-hati nak ya. Sampai 4 kali diulangi. Ini bukti apa? Orang tua cinta sekali, sayang sekali kepada anaknya. Jangan kita merasa begini baca Quran, ayat tebih kau. Juga diulang-ulang lama kau. Kok diulang-ulang selalu kisah iblis? Kenapa diulang-ulang selalu kisah sujud? Iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Kami sudah tahu. Kamu debu kamu. Untuk apa diulang lagi? Kami sudah tahu surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar. Kenapa diulang lagi sampai 34 kali? Ya. Anak tadi nak pernah protes kepada ibunya. Nak, hati-hati nak ya. Sampai ke bandar, nak, hati-hati nak ya. Bunuh kalian pegah, bunuh namanya pegah lagi. Tak ada. Sampai di pesawat di WA lagi, nak, hati-hati nak ya. Tak pernah dibalas WA. Bunuh kalian pegah. Tadi sudah ibu katakan tadi. Kenapa ibu ulang-ulang lagi? Tidak. Anaknya tahu kalau ibunya sayang kepada dia. Ya, makanya orang yang memahami Al-Quran, ketika dia baca Al-Quran, pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran, dia tahu kalau Allah sayang kepada dia. Jangan jadi seperti Fir'aun. Maka kisah Fir'aun di dalam Al-Quran bukan sekali 2 kali. Bukan di satu ayat saja, bukan di satu surah saja, tetapi di beberapa surah itu ada cerita tentang Fir'aun. Nanti sebentar lagi ada cerita Fir'aun lagi. Padahal sudah kita pernah bahas juga di dalam ayat sebelumnya. Kisah Fir'aun, kisah kaum Ad, kisah kaum Samud, tetapi diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya baik bengu, ya, baik bengu. Jangan merasa bosan melihat pengulangan-pengulangan. Jadi fungsi pengulangan itulah itu, untuk meyakinkan saja. Satu, yang kedua, Allah cinta sekali kepada hambanya. Jadi maksudnya apa? Semua itu kalian jangan jadi seperti itu, nanti begini. Jangan jadi seperti itu, nanti begini. Nanti kalian menyesal nanti.
Maka yang tidak ada kelompok nanti, dia tidak mau dengar ala pa'id tak dengarnya, panenanya, ya. Nanti dia akan tahu, kapan tahunya? Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Ketika sakaratul maut baru dia tahu, ya. Makanya ketika sakaratul maut sama seperti Fir'aun. Fir'aun itu dia ketika rohnya mau dicabut oleh Allah, ketika dia berada dalam Laut Merah, apa kata dia? Saya beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhannya Bani Israel. Allah menjawab, tidak ada lagi. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ini hari ini kata Allah, saya bersumpah kata Allah, saya abadikan tubuhmu. Maka ada yang bertanya begini, kenapa pengikut Fir'aun yang lainnya tidak diabadikan tubuhnya? Kenapa mesti Fir'aun saja? Karena yang Allah janjikan di dalam Al-Quran itu cuma Fir'aun saja. Yang lain itu dimakan oleh ikan, sudah hilang, tulang belulangnya entah bagaimana. Tapi kalau ini lengkap semuanya, termasuk kulit-kulitnya lengkap. Ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Saya selamatkan tubuhmu. Makna selamatkan apa? Semuanya tidak ada yang kurang. Semua anggota tubuhnya tidak ada yang kurang. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kamu. Makanya yang pergi ke Mesir itu lihat Fir'aun, jik pelajaran. Tapi sebagai anak jik pelajaran, ya selfie. Ingin Fir'aun lu. Jadi bangga lagi dengan Fir'aun. Tidak bisa ambil pelajaran ya, Pak. Padahal sebenarnya ketika melihat Fir'aun kan lihat, waduh, ini orang yang hebat pada masanya. Sekarang tidak hebat lagi dia. Ini orang yang banyak harta pada masa dia, ya, Pak. Tapi tidak ada lagi. Kalau saya seperti itu, saya hebat pada masa saya sendiri. Setelah saya mati, saya akan menjadi sejarah bagi orang-orang setelah saya. Ya, ketika kita lihat ikan lemigop, Pak. Fir'aun dulu kan hebat sekali. Sekarang sudah dilihat oleh orang lain, Pak. Ya. Dulu jenggotnya saja kata Imam Al-Baitawi tidak bisa disentuh sedikit pun boleh. Maka ketika anak kecil Nabi Musa, padahal dia pegang saja jenggotnya, Pak. Marahnya luar biasa, mau dia bunuhnya, Pak. Karena jenggot Fir'aun itu kan panjang sekali, Pak. Tuluhu atwalu min jismihi. Ini dalam tafsir Al-Baitawi, Pak. Jenggotnya itu lebih panjang dari tubuhnya. Sehingga ketika dia berjalan itu, pengawalnya mengangkat jenggot dia. Tidak ada yang berani menyentuh kecuali pengawalnya. Maka ketika itu Nabi Musa pendatang baru ke kerajaan ini. Digendongnya Nabi Musa alaihissalam, diangkatnya, ditariknya jenggotnya. Marahnya luar biasa Fir'aun laknatullah. Karena dalam sejarah tidak ada yang berani menarik jenggot Fir'aun laknatullah. Maka ketika dia sudah terbaring, tak kala di rumahnya orang hebat awalnya. Ini orang hebat dulu ya. Sekarang dah hebat lagi dia, sudah jadi bahan tontonan ya, Pak. Ya, jadi bahan tontonan, ditonton oleh orang lain, Pak. Ya. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, azabun muhin. Azab muhin itu artinya apa? Azab yang menghinakan dia. Sebelum akhirat saja dia sudah terhina, Pak. Dilihat oleh orang lain, Pak. Dia sudah hina. Oh, kucing hebat dah. Oh, kucing hebat dah. Ya, di dalam tongin, Pak. Kita lihat. Oh, kucing hebat dah. Atau ketika seorang meninggal dunia kita buka tongnya, Pak. Siapa saja dia? Oh, kucing hebat dah. Dulu katanya hebat sekali, sekarang tidak hebat lagi, sudah terpisah roh dan tubuhnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi, Pak. Berarti ini diulang-ulang oleh Allah sebanyak 34 kali. Kenapa diulang? Karena ada dua. Yang pertama itu supaya manusia yakin. Kemudian yang kedua, ini bukti Allah cinta kepada hambanya, dan Allah mau hambanya itu semua masuk ke dalam surga. Yang surganya begini-begini kata Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, ada surga yang digambarkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Taha ayat 118. Innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Ada 4. Ini adalah surga yang yang tinggal di situ Nabi Adam alaihissalam. Jadi surga yang tinggal Nabi Adam itu bukan surga yang digambarkan dalam Al-Quran, tetapi surga yang Nabi Adam tinggal di situ adalah surga yang mempunyai 4 sifat. Makanya Imam Sya'rawi mengatakan surga Nabi Adam itu namanya surga Jannatun Tajribah. Imam Sya'rawi pendapat beliau sama seperti Ibnu Katsir. Apa kata beliau berdua? Nabi Adam itu di dalam surga Tajribah, bukan di dalam surga yang digambarkan Jannatun tajri min tahtihal anhar. Kenapa itu? Karena belum ada orang yang masuk ke dalam surga, lam yatmithunna insum qablahum wala jan. Satu. Yang kedua, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu belum ada yang pernah melihat, belum ada yang pernah mendengar,
belum terlintas sedikit pun di hati manusia. Kalau Nabi Adam sudah masuk ke dalam surga, maka Nabi Adam akan menceritakan kepada cucu-cucunya, surga lagi nyo, awailun dalam surga, nabak kaya bino hana, tidak pernah. Maka surga Nabi Adam itu mempunyai 4 sifat. Sedangkan surga dalam Al-Quran itu sifatnya banyak sekali sifatnya. Nanti ada Allah katakan buah-buahan yang tidak pernah putus-putusnya, ghaira maqtu'ati wala mamnu'ah. Ya. Kemudian apa? Sururim marfu'ah wa aqwamim mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyum mabsusah. Ya. Itu sifat-sifat surga semua. Tapi surga Nabi Adam 4. Yang pertama, kamu tidak lapar di dalam itu. Sudah. Yang kedua, wala ta'ra, kamu tidak pernah telanjang, diberikan baju oleh Allah, diberikan penutup auratmu oleh Allah. 2. Yang ketiga, wala tadma'u fiha, kamu tidak pernah haus di dalam surga itu. Yang keempat, wala tadha, kamu tidak pernah panas dalam surga itu. Berarti 4 cuma sifat surganya. Inilah yang membuktikan yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, Nabi Adam diciptakan bukan di surga tetapi di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya menciptakan di bumi bukan di surga. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi bukan satu pendapat beliau. Ada beberapa penafsir lain yang sepakat dengan Imam Al-Qurtubi. Ya. Kita lanjutkan ini. Dzalika huwal fawzul kabir. Ya. Inilah kemenangan yang besar ini. Jadi maksud kemenangan besar begini. Kemenangan itu adalah seorang itu masuk ke dalam surga, itulah kemenangan. Jadi bukan menang di sini, kan ini menang perjalanan dia. Oh, saya sudah menang, saya kenapa jabatan sudah dapat, ini sudah dapat, semua sudah dapat. Dapat apa itu? Yang dapat itu kata Imam Al-Ghazali, yang kamu dapatkan itu, maka bodoh sekali manusia kata Imam Ghazali. Dia merasa dunia ini segalanya. Dia merasa sudah habis ketika dunia habis. Semuanya di dunia ini, maka dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kata Imam Ghazali, bodohnya manusia itu. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, setelah terkumpul harta itu, dia tinggalkan harta itu begitu saja. Ya, begitu bodohnya dia. Jadi artinya ketika ada dua, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Kenapa dunia itu dikatakan dunia? Ya, karena ada dua sebab. Yang pertama, dia meninggalkan dunia atau dunia akan meninggalkan dia. Bagaimana dia meninggalkan dunia? Ketika dia sudah kumpulkan hartanya dan punya jabatannya, dia meninggal. Artinya dia meninggalkan jabatannya, hartanya, semuanya dia tinggalkan. Satu. Yang kedua, dunia meninggalkan dia. Ketika sudah beli rumah besar, tiba-tiba terbakar. Ketika beli kendaraan, dicuri oleh orang lain. Harta meninggalkan dia, dunia meninggalkan dia. Itu saja kata Imam Ibnu Katsir. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Maka yang dikatakan fawzul kabir, kemenangan yang besar itu terakhir nanti. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Al-Kais. Jadi Kais itu adalah orang cerdas. Orang cerdas, orang yang menyiapkan hidup setelah mati. Ini setelah mati saya apa ini? Maka dipersiapkan terus sekarang. Apa ibadahnya, apa saja dipersiapkan sekarang. Ya. Jadi bukan lalai sih, lalai enak sekali. Memang enak, fasilitas enak. Tetapi yang Allah katakan apa? Hayatud dunia la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun. Tidak ada lain kecuali itu. Artinya apa? Bersandiwara saja. Main-main, jak keno, jak gede, ketawa ke sana kemari. Kemudian terakhirnya meninggal dunia. Kita pergi ke kantor yang sama, ketawa ini, kita menghebatkan, saya hebat, saya itu saja, lain tidak ada. Besok begitu lagi, besok pergi lagi di hari yang sama. Coba lihat aktivitas kita kan sama selalu. Ini hari Jumat aktivitas begitu lagi. Antar anak ini selalu begitu. Nanti setelah itu jam 12 makan siang, setelah itu main-main duduk kedai kopi, begitu terus. Kapan ini aktivitas ini akan berhenti? Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita begitu saja. Kalau ada yang mengatakan saya hebat sekali di kantor yang sama, duduk di kursi yang sama, di jalan yang sama, kecuali dimutasi tempat lain, jalan yang sama lagi. Terus begitu aktivitas kita, terus 24 jam itu. Aktivitas ini akan berhenti ketika kita dipanggil oleh Allah. Habis. Sudah habis. Termasuk harta kita habis. Termasuk semuanya yang kita tinggalkan, yang kita cari puluhan tahun, habis semuanya. Makanya al-fawzul kabir, itulah kalau sudah masuk ke dalam surga, itu fawzul kabir. Jadi makanya nanti susah juga nanti. Ada orang beriman, ini kalau dikatakan oleh Imam Sawi, beliau menafsirkan ayat innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Allah, engkau itu ketika memasukkan seorang ke dalam neraka, ini bukti apa? Engkau sedang mempermalukan dia, ya Allah. Ya, sedang mempermalukan dia.
Dijawab oleh Imam Sawi dalam tafsirnya, Pak, wa in kana mu'minan, walaupun dia adalah seorang mukmin. Makanya orang mukmin itu ada juga masuk dalam neraka dengan beberapa sebab-sebab. Salah satunya apa? Ada penyakit hatinya, penyakit hati. Ada contoh penyakit hati, Pak, dengki, gegap. Ini kalau ada penyakit hati itu harus dibakar dulu, Pak. Kemudian bakhil, bakhil begitu juga. Allah sudah jelas-jelasnya mengatakan kepada surga, tidak boleh masuk ke dalam surga, kata Allah. Ini dalam surah di dalam hadis qudsi. Tidak boleh masuk ke dalam surga orang bakhil, tidak boleh masuk, kata Allah. Walaupun dia seorang beriman, tidak boleh masuk ke dalam surga. Maka kenapa fungsi neraka itu dibakar dulu? Jadi sifat-sifat dengki kita dibakar dulu. Yang kita makan haram dulu di dunia itu dibakar dulu. Setelah itu apa? Fanabata sya'ruhu wa nabata lahmuhu. Tumbuhlah daging yang baru, tumbuhlah rambut yang baru. Maka ketika seorang dimasukkan ke dalam surga, itu tidak ada hal-hal yang haram lagi. Mana yang haram? Yang perut yang haram bunuh anale kaitu oleh Allah. Rambutnya yang haram dulu tidak ada lagi. Habis semua dibakar oleh Allah. Daging baru semuanya baru. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut satu ayat lagi, Pak. Inna batsya rabbika lasyadid. Ya. Ini batsya ini apa ini? Coba ada terjemahan. Saya ingin melihat penerjemah bagaimana menerjemahkan batsya di sini. Coba. Sesungguhnya ajab Tuhanmu benar-benar keras. Oh ya, berarti sama seperti tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu beliau mengatakan inna batsya rabbika lasyadid. Ini batsya ini apa? Al-azab, kata beliau. Tetapi di dalam tafsir Sawi, di dalam tafsir Baydawi, beliau mengatakan inna batsya itu apa? Al-akhdhu bil unfi. Jadi al-akhdhu bil unfi itu apa artinya? Mengambil kita dengan paksa. Ya. Mana itu mengambil dengan paksa? Ketika seorang meninggal dunia, rohnya ditarik paksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ya. Nazi'at itu apa? Ada malaikat khusus yang mencabut nyawa orang-orang yang tidak patuh kepada Allah. Termasuk di situ apa? Orang kafir, orang musyrik, orang yang tidak patuh, orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya inna batsya rabbika lasyadid. Jadi batsya itu kalau dalam Ibnu Abbas itu azab Allah. Azab ini masih luas sekali, Pak. Umum sekali. Tetapi di dalam tafsir Sawi, akhdha bil unfi. Allah mengambil dia secara paksa. Jadi yang pertama ketika sakaratul maut, Pak. Kalla sawfa ta'lamun. Kamu akan tahu nanti ketika sakaratul maut. Sekarang terserah, mau tidak salat terserah. Baik temayang ini. Sekarang mau berbuat maksiat, buat terus maksiat, tidak ada masalah. Sekarang tidak patuh terus pada saya, tidak masalah kita. Kamu akan tahu. Kalla sawfa ta'lamun. Kamu akan tahu ketika sakaratul maut. Akan saya suruh malaikat untuk mencabut nyawamu secara paksa. Wan nazi'ati gharqa. Maka sakit sekali ketika itu. Kenapa sakit sekali? Roh ini tidak mau keluar dia, Pak. Kenapa? Dia tahu karena sudah diiming-imingi oleh malaikat, idhab ila adzabin nar, pergi kamu ke neraka. Sehingga roh itu takutnya luar biasa. Saking takutnya dia, itu orang mau sakaratul maut itu dia seperti orang lagi ulumnya sakarat. Namanya saya sakarat, orang mabuk, Pak. Dia tidak mau keluar dia, Pak. Akhirnya dipaksa keluar oleh malaikat. Ini namanya inna batsya rabbika lasyadid. Ya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ini thumma ini litarakhi. At-tarakhi apa? Kata Ibnu Abbas, ya dulu ala tabaudul ahwal. Waktunya panjang sekali, masanya panjang sekali, Pak. Setelah itu dia tersiksa dengan masa ini, dia dibangkitkan di kuburnya, baru dia teringat lagi, Pak. Ya Allah, kenapa saya tidak mau salatnya? Baru teringat lagi, Pak. Ketika dia itu ini masuk kembali inna batsya rabbika lasyadid. Malaikat terus memanggil dia. Belum habis lagi masalah dia dengan Allah, malaikat dia sudah bermasalah lagi dengan malaikat. Jadi malaikat itu apa? Ketika seorang diberdirikan di padang mahsyar, tad'u man adbara wa tawalla. Malaikat itu memanggil orang-orang yang lari dari malaikat itu. Ketika dia maka kalau di dalam kitab Minhajul Abidin yang sudah disyarah oleh Sirajul Talibin, kitabnya punya Imam Ghazali, seorang itu sudah bisa mendengar suaranya neraka itu dalam jangka waktu 500 tahun perjalanan kaki. Jadi ke depan itu dia berjalan 500 tahun perjalanan kaki, dia akan ketemu dengan neraka itu. Tetapi sebelum ketemu dengan neraka, dia sudah bisa mendengar, Pak, suara api neraka itu.
dalam jarak 500 tahun perjalanan kaki. Ketika itu dia mau lari. Ketika dia lari, tad'u man adbara wa tawalla. Maka neraka itu akan memanggilnya. Haum ya'lu, mau ke mana kamu? Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Tad'ul malaika bikalamin fasihin. Malaikat itu memanggil mereka dengan kalimat yang fasih sekali. Apa maksud kalimat yang fasih sekali? Dia lengkap memanggil orang tadi. Ibrahim bin Ahmad bin Nyo bin Umma ana lain yang kenyalun. Ana mau belum. Ana mau taju. Inilah namanya inna batsya rabbika lasyadid. Itu lam taukid. Artinya apa? Lam taukid Allah ingin menguatkan lagi. Kalau tidak percaya apa? Untuk perehundang sakatul maut. Artinya Allah ingin mengatakan juga kalau tidak percaya tunggu saja ketika dibangkitkan. Itu benar kata Allah. Al-Quran itu benar. Tidak perlu hana pelihara gule, Pak. Hana pelihara gule ini, Pak. Jadi tugas kita sekarang apa? Beribadah. Apa yang disuruh Allah kita buat. Kita bekerja juga. Sebagai pegawai negeri kerja apa? Tapi kita jaga-jaga norma-normanya. Norma-norma kita jaga. Apa perintah Allah? Apa larangan Allah? Apa hak kita? Apa hak orang lain? Jangan pernah mengambil hak orang lain. Punya hak kita ini. Beribadah. Ketika sedang sibuk dengan aktivitas azan, kita pergi sana, Pak. Kita pergi beribadah. Kan mengandung, Pak. Enak sekali hidup itu. Sambil kita menunggu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah itu bukan menurut umur, tidak, Pak. Pada kalau pekan nunggu hanan je. Dengku itu belum meninggal loh, Pak. Umur kan 60 belum meninggal dengku itu. Belum meninggal lagi. Saya saja masih muda di bawah beliau dah bukan. Jadi kapan beribadah nanti saja ada masalah. Meninggal itu ada kalanya di dalam rahim sudah meninggal. Ada kalanya ketika hidup itu sudah meninggal. Ada kalanya umur sekian tahun sudah meninggal. Ada kalanya sudah 100 tahun hana meninggal kan. Sampai katanya udah kalian pekan gue hana meninggal kok. Kata tutun kayak hana meninggal. Padahal sakit tapi Pak. Jadi artinya apa? Meninggal itu tidak sesuai tidak dengan umur, tidak. Jadi makanya kita persiapkan terus. Makanya kita terkejut kadang-kadang. Tadi barusan ngopi sama saya ada bekas, Pak. Tapi sudah meninggal dunia. Anda perlu heran, Pak. Anda perlu heran kita. Karena meninggal itu kan tiba-tiba, meninggal itu tiba-tiba. Innahu satu ayat lagi. Tambah ayat lagi, Pak. Satu ayat lagi, Pak. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ini pasti terjemahannya ini tidak sama seperti tafsir. Coba kita baca. Coba dibaca, Pak. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang menciptakan. Iya. Dari permulaan dan menciptakannya kembali. Iya. Sekarang kita melihat di dalam tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Innahu yubdi'u. Ketika Allah mengazab seseorang itu baru permulaan azabnya. Itu baru permulaan. Ketika Allah mengazab Fir'aun, berarti kan jauh, Pak. Jauh bedanya dengan terjemahan. Ketika Allah mengazab Fir'aun itu baru azab permulaan, Pak. Innahu yubdi. Yubdi itu apa? Ini bidayah. Bidayah itu baru permulaan kata Allah. Wa yu'id. Azab itu akan diulangi lagi oleh Allah ketika di akhirat nanti. Jadi makanya azabnya double kena double kita, Pak. Ada orang tidak patuh kepada Allah. Ini seperti Nadar bin Haris. Nadar bin Haris salah satu kafir Quraisy yang menentang Nabi Muhammad dan menentang Allah. Langsung dia di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Allahumma, dia berdoa lagi, Pak, untuk mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, in kana hadha huwal haqqu min indik, fa amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, kalau betul ini perintah kamu, turunkan azab dari langit. Saya mau tahu azab itu. Coba turunkan. Ketika dia berpaling dari Rasulullah, langsung disambar oleh petir, Pak. Itu kata Allah, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Itu baru permulaan itu. Wa yu'id, azab itu akan kembali lagi dialami oleh dia. Memang nanti ada sebagian penafsir mengatakan innahu huwa yubdi. Yubdi itu apa? Allah lah yang menciptakan. Ini sesuai dengan tafsir Jalalain. Terjemahan ini sama seperti tafsir Jalalain. Jadi Imam Jalalain mengatakan innahu huwa yubdi. Kamu ingin mengenalku kata Allah. Kamu ingin mengenal yang memberikan surga itu. Yang menciptakan kamu pertama sekali ketika kamu tidak ada menjadi ada itu saya kata Allah. Maka menyebutnya darungi dadu. Ya toh pencipta lu. Allah mengatakan yang pegatornya itu Allah. Yang memberikan rezeki kepada kamu saya. Kalau kamu berusaha semaksimal mungkin rezeki saya tahan, kamu tidak dapat apa-apa kamu. Ini namanya innahu huwa yubdi wa yu'id.
Nanti ketika kamu mati, kamu sudah masuk dalam kubur, yang membangkitkan kamu lagi dengan tubuh yang sama, itu saya, kata Allah. Yu'id, mengembalikannya lagi itu saya. Makanya nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kita dibangkitkan dengan tangan yang sama. Apabila seorang cacat, maka dengan cacat yang sama. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kecuali ketika akan dimasukkan ke dalam surga, semua umurnya sama. Tetapi ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dengan tangan yang sama, dengan kaki yang sama, dengan mulut yang sama. Kenapa dibangkitkan dengan poster yang sama? Supaya apa? Di padang mahsyar nanti mereka ini akan bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tangan yang dulu ketika kita buat ambil punya orang lain, mata dulu ketika kita berada di dunia, kita lihat maksiat, maka mata ini juga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata yang lihat maksiat. Tapi kalau sudah diganti dengan mata yang baru, tangan yang baru, semua baru ketika dibangkitkan, Allah bertanya kepada tangan, "Hai, kamu ada buat maksiat?" "Oh, bedanya yang balun." "Yang tanya sama saya tangan baru ya Allah." "Tanya sama tangan dulu." Jaro jamun tanya. Ya. "Tanya sama kaki dulu." Tapi ini tidak. Tangan langsung menjawab, "Saya buat maksiat." Maknanya apa? Saya dulu ketika dia masih hidup saya buat maksiat. Maknanya apa? Tangan yang dulu ketika kita buat maksiat. Mata yang dulu ketika kita buat maksiat. Maka hati-hati, Pak. Setiap kita berbuat maksiat, anggota tubuh kita ini langsung merekam semuanya, Pak. Direkam semuanya. Ya. Jadi maksiat jangan kita pikir, wah ini malaikat kakelah. Kita tidak yakin sama dua malaikat. Bolehlah kita tidak yakin sama dua malaikat. Kita tidak yakin sama Raqib Atid. Tapi bagaimana dengan semua anggota tubuh kita ini? Direkamnya semuanya. Direkam dulu, Pak. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu, setiap omongan manusia di bumi ini itu bisa direkam semua. Jadi ketika dilihat berapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu bisa dikeluarkan rekamannya kembali. Bahkan kita sekarang ini kita menghubungi saudara kita, nelpon dalam jangka waktu setahun, itu kita datang ke perusahaan itu, kita minta saya mau rekaman suara, bisa dikeluarkan kembali rekaman itu. Rekaman itu bisa dikeluarkan. Apalagi ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahsyat dari rekaman manusia tadi. Tangan ini merekam, semua merekam. Jadi makanya ketika ingin buat maksiat, lihat dulu ini tangan ini, dia patuh pada perintah saya, maka dia akan menjadi saksi nanti di padang mahsyar nanti. Mata ini menjadi saksi juga, rambut menjadi saksi juga. Maka beda kubur mati. Ya. Ketika kita beribadah, tidak ada yang melihat. Ini semuanya sebagai saksi kita di padang mahsyar nanti. Saya rasa cukup sekian. Jadi 2 ayat saja. Ya, 2 ayat saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Contohnya banyak-banyak kapal dulu, 70 mungkin. Oh iya. Kalau kita merujuk ada dalam sebuah hadis. Jadi alif lam mim ya. Itu alif itu kita kalau baca Al-Qur'an itu 10 kebaikan. Kita baca lam 10 kebaikan. Tidak kemudian mim 10 kebaikan. Berarti kita baca alif lam mim sudah 30 kebaikan yang kita lakukan pada hari ini. Rasulullah tidak pernah mengatakan bacalah dengan begini dapat pahala ini, kalau tidak baca begini tidak. Jadi artinya apa? Ada di dalam ayat itu Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah secara tartil. Jadi arti tartil itu begadad. Paling enggak apa? Bagah aja boleh cepat tapi harus kita pahami maknanya. Jadi yang dimaksudkan oleh Allah itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an sambil kamu bisa jadi pelajaran bagimu mentadabbur Al-Qur'an. Dan paling enggak jadi pelajaran juga bagi orang lain. Apabila mendengar Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Bahkan orang yang kari itu ya, bahkan ini ada sebagian di dalam hadis itu orang yang pandai ini ya bahkan masukkan ke dalam neraka. Ya, ketika ditanya itu kenapa dia masuk ke dalam neraka? Sebab dia mengaji bukan gara-gara saya, menghafal Al-Qur'an bukan gara-gara saya. Maka kita tidak perlu minder, Pak Umar itu hanage tegai. Ya, hanage tegai itu, tidak bagus suaranya. Jadi tidak ada masalah kita baca dalam hati, tidak ada masalah. Namanya membaca, ya baca. Jadi tidak mesti dilafalkan. Jadi arti dilafalkan apa? Kalau kita lafalkan pahala kita bisa 2 nih. Bagaimana 2? Kita sudah dapat pahala. Ada orang mendengar kita lagi baca Al-Quran, dia dengar, kita dapat pahala lagi. Artinya apa? Bacaan kita bisa didengar oleh orang lain. Ya. Tapi jangan mengganggu. Kalau mengganggu sudah dosa. Orang sedang sholat, kita di samping baca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, burung karena khusyuk sembahyangnya. Artinya kita sudah dosa mengganggu orang lain. Ya, jadi paling enggak ambil Quran duduk di sudut atau apa baca Quran.
Lebih bagusnya baca Al-Quran itu ketika habis salat malam. Jadi ini sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, sampai ke bawah, warattilil qur'ana tartila. Apa kata Ibnu Abbas? Bacalah Al-Quran setelah salat malam 1 ayat saja, atau 2 ayat saja, atau 3 ayat saja. Ya. Artinya apa kata Ibnu Abbas? Pengaruh baca Al-Quran tengah malam itu lebih dahsyat pengaruhnya dibandingkan kita membaca di subuh, di siang hari. Habis kita salat. Jadi kita waktu salat itu kan sedang mi'raj dengan Allah. Mi'raj apa? Kita sedang berdialog dengan Allah. Walaupun yang lain berdialog juga, tapi dialognya salat malam itu jauh berbeda dengan yang lain. Setelah itu apa salahnya kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran 3 ayat saja kita baca. Beleledan. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. 2 boleh juga. 1 boleh juga. Amma yatasaalun. Nah, sudah. Atau alif lam mim. Nah, sudah. Alif lam mim dzalikal kitab, sudah. Terus biasakan seperti itu. Ya, jadi maksud Ibnu Abbas apa? Hatimu itu akan terbuka, kata Ibnu Abbas. Bedanya apa? Kalau baca di tempat lain, kita duduk artinya ada sibuk dengan hal lain kita. Tapi kalau malam itu tidak, karena habis salat tahajud. Jadi pahalanya sama semua. Untuk fikir pahala saya sedikit, peka nih, di bulan itu dia bisa hafal. Si bulan itu dia bisa setiap membaca Al-Quran dapat pahala. Pahalanya apa? 1 ayat, 1 huruf saja 10 kebaikan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu berapa huruf sudah? Kali 10. Ya. Demikian. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.